Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Guru, pendidik SMA Nasima dimanapun Anda berada yang saya cintai dan yang saya hormati, kepada siswa-siswi SMA Nasima yang saat ini menjalankan ibadah puasa dimanapun Anda berada yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita semua diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dan diberi nikmat-nikmat yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya miyaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, bulan puasa adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan puasa adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan puasa adalah bulan yang penuh kasih sayang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menjalankan ibadah puasa selama di bulan suci Ramadan, agar kita menjadi hamba-hamba yang beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Oleh sebab itu, seseorang muslim yang sudah akil balik atau balik diwajibkan untuk berpuasa. Apabila dia meninggalkan perintah Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa. Hadirin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Dalam fikih praktis karya Ustadz Buya Yahya yang diambil dari kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i, ada 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang terdapat pada tubuh kita, yaitu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, kemudian kedua lubang yang di tengah kita, yaitu kubul dan dubur. Yang pertama, memasukkan sesuatu kepada mulut kita. Tentunya orang berpuasa dilarang untuk makan dan minum. Apabila kita makan dan minum, tentu puasa akan batal. Kemudian memasukkan sesuatu kepada lubang telinga maupun hidung. Apabila kita memasukkan sesuatu kepada telinga kita melebihi dari jari kita, ya, sesuatu benda kecil kita akan masukkan lebih dalam, maka itu akan membatalkan puasa. Kemudian di hidung, apabila kita satu memasukkan ke dalam hidung kita, ya, ke dalam, ya, itu akan membatalkan puasa. Tetapi kalau jari jemari kita
segini ukurannya, tidak apa-apa. Itu yang pertama, yaitu tidak boleh memasukkan kepada 5 lubang yang terdapat pada anggota tubuh kita, yaitu lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, dan kedua lubang di bawah kita. Nah, misalkan ya, kita berobat memasukkan sesuatu ke dalam yang berada di kubul atau dubur, nah itu akan membatalkan puasa kita. Nah, itu yang pertama. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Apabila seseorang menyengajakan untuk muntah, maka puasanya akan batal. Tetapi apabila dia tidak menyengaja untuk muntah, maka tidak akan batal. Misalkan orang sedang hamil, kemudian dia merasa mual, kemudian dia muntah, itu tidak batal. Kemudian ketika berada di suatu tempat, kemudian kita bau, kemudian kita muntah, itu tidak akan batal. Tetapi ada tata cara agar muntahan kita itu tidak, walaupun kita muntah tidak sengaja, itu ada cara agar puasa kita tetap berlanjut, yaitu ketika kita muntah walaupun tidak sengaja, setelah itu keluarkanlah muntahan tersebut di mulut kita dengan sempurna, otomatis muntahan itu kan najis. Bagaimana caranya? Kita ambil air, kemudian kita kumur-kumur, kemudian kita keluarkan lagi. Intinya ketika muntah seseorang walaupun tidak sengaja itu tidak boleh menelan ludah. Nah, menelan tadi itu ya, muntahan ya, yang sisa-sisa muntahan di mulut, harus berkumur terlebih dahulu. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga yaitu bersenggama di siang hari bagi yang mempunyai pasangan ya. Kemudian yang keempat yaitu mengeluarkan sperma dengan sengaja ya. Ingat ya, dengan sengaja. Oke, baik anak-anakku semua, hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kelima, keenam, dan ketujuh, biar mudah dihafal. Yang kelima yaitu wanita haid. Yang keenam yaitu wanita nifas. Nifas itu setelah melahirkan. Kemudian yang ketujuh, wanita yang melahirkan. Yang kelima yaitu wanita haid. Apabila dia sudah menjalankan puasa, misalkan sudah sampai jam 5 sore ya, bahkan jam 5:04 sebelum menjelang maghrib atau berbuka, dia tiba-tiba keluar darah haid, maka akan batal puasanya. Lalu bagaimana caranya? Ya tetap nanti mengganti di hari setelah Ramadan seperti itu. Kemudian wanita nifas setelah melahirkan kurang lebih darah nifas 40 hari. Ya, berarti kurang lebih selama 40 hari setelah melahirkan itu tidak boleh puasa atau puasanya tidak sah. Kemudian yang ketujuh tadi wanita melahirkan. Melahirkan yaitu bisa si jabang bayi lahir ataupun keguguran. Nah, wanita keguguran itu batal puasanya ya sudah tidak sah puasanya ya, walaupun belum keluar si jabang bayi atau mengeluarkan bayi. Nah, itu yang ketujuh.
Kemudian yang ke-8 yaitu orang yang hilang akalnya. Orang yang hilang akal ini bisa diartikan orang yang tidak sadar diri. Apabila orang tersebut ya misalkan habis sahur kemudian dia tidak sadar diri entah kenapa sampai maghrib, maka orang tersebut ya tidak sah puasanya atau dia tidak dianggap puasa. Tetapi apabila orang tersebut tidak sadar diri, kemudian dia pada siang hari kemudian dia sadar, bangun dengan sadar ya, oh siang, kemudian dia menjalankan sholat zuhur, kemudian dia tidak sadar diri sampai maghrib, maka sudah mendapatkan pahala puasa atau termasuk puasanya sah. Nah, jadi di sini ada yang tidak sadar dan ada yang sadar. Nah, itu yang ke-8. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Orang yang murtad bisa diartikan bahwa dia tidak meyakini Al-Quran, dia tidak meyakini Nabi Muhammad, dia menghina orang haji, ya, dia tidak percaya kepada surga dan neraka, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan menjadi murtad. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oh iya, ada pertanyaan buat anak-anakku semuanya. Bagaimana hukumnya orang yang ketika sakit mata dia meneteskan obat mata tersebut kepada mata? Nah, itu. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang ketika sakit dia diinfus? Kemudian satu lagi, bagaimana hukumnya orang yang suntik? Nah, itu ya. Silakan bisa komentar di kolom komentar di bawah nanti ya. Nah, dan cari referensi sebanyak-banyaknya biar nambah ilmu. Baik, demikian anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat video kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu wahai Allah, Tuhan Maha Pengasih.